Please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, pembunuh dua wanita di Cilebut dan Megamendung mengaku panik setelah membunuh korban. Motif pelaku adalah ingin menguasai harta korban. Inilah detik-detik penangkapan pembunuh dua wanita yang mayatnya ditemukan di Cilebut dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Lu bunuhnya pakai apa? Pakai tangan, Pak. Pakai tangan. Kok bisa mati? Dicekik. Pelaku bernama Rian ini ditangkap di Depok, Jawa Barat. Motif pelaku adalah menguasai harta korbannya dengan berkenalan melalui media sosial dan iming-iming imbalan uang. Pelaku merayu korbannya untuk bertemu. Pelaku kini telah ditahan di Polresta Bogor, sebelumnya mengakui segala tindakannya. Pelaku sempat panik lalu membuang korban di mana saja asalkan di tempat sepi. Sepanjang jalan saya bingung mau buang kemana. Sepanjang jalan saya udah bingung mau buang kemana. Makanya saya buang di sini. Kamu kenal korban memang sudah lama apa gimana? Enggak, baru kenal di forum. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman kurungan minimal 15 tahun, maksimal hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait pembunuhan berantai di Bogor, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami Kapolres Kota Bogor, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, dan kriminolog Ikrak Sulhin. Selamat sore Pak Susatyo dan Pak Ikrak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Susatyo terlebih dahulu. Pak Susatyo, dari keterangan yang berhasil diperoleh dari pelaku, fakta-fakta apa saja Pak yang berhasil didapatkan? Baik, jadi fakta-fakta yang kami temukan bahwa tersangka ini mencari korbannya secara random melalui media sosial. Pekerjaannya adalah penjual online, sehingga sangat mengerti bagaimana menggunakan media sosial, Facebook khususnya, dan berusaha merayu korban, kemudian sampai dengan korban mau diajak bertemu, kemudian janjian bertemu, dan dengan iming-iming sejumlah uang, korban kemudian diajak jalan-jalan dulu, baru selama jalan-jalan itu dirayu untuk bisa masuk ke penginapan. Nah, setelah di penginapan, barulah korban ini selesai kencan, kemudian dibunuh dengan cara dicekik. Ya. Untuk korban pertama, informasinya karena ada cekcok. Sempat bertemu sekitar pukul 11 siang di stasiun Citayam, kemudian dibawa sampai dengan di hotel, kemudian sekitar pukul 20.00 itu dihabisi nyawanya. Si tersangka sempat turun lagi ke rumahnya, meminjam tas, kemudian mengambil kresek hitam besar, ya. Kemudian naik lagi dia ke puncak, kemudian dibungkus, baru dimasukkan ke tas. Dan ini adalah gambar bagaimana ketika tersangka membawa korban menggunakan tas ransel besar. Nah, kemudian dibuang di pinggir jalan. Nah, saat ini kami tadi siang baru selesai mengambil sampel DNA daripada si tersangka, karena DNA pelaku sudah berhasil kami angkat dari baju milik korban yang pertama. Baik. Cara mengikatnya pun sama. Cara mengikatnya sama antara korban pertama dan korban kedua. Cara melipat badannya, memasukkan ke dalam tas pun itu sama. Dan memang ada yang menarik bahwa jarak antara TKP pertama dan kedua itu memang hanya 2 minggu. Kalau misalnya yang pertama dia dikatakan panik dan takut dan sebagainya, itu diulangi lagi setelah 2 minggu. Artinya ada perbuatan pelaku yang mungkin tidak etis kami sampaikan di sini, yang menurut kami seperti ada menikmati ketika
korban ini meregang nyawa. Baik, Nah, sehingga kami perlu untuk melakukan pendalaman lagi. Pak Susatyo, dalam video yang beredar di media sosial ada pengakuan pelaku melakukan pembunuhan karena membenci perempuan. Benar demikian, Pak? Tentunya itu baru keterangan tersangka. Bisa saja seolah-olah dia menutupi bahwa niat dia itu adalah untuk mengambil barang milik korban. Tetapi sejauh ini fakta yang kami dapat bahwa barang milik korban pertama di Sukaputri itu 1 unit handphone dan 1 kalung itu sudah dijual oleh tersangka dan kami telah mendapatkan kalungnya. Sementara untuk korban yang kedua itu 1 buah handphone itu belum sempat dijual. Sehingga kalau dia katakan bahwa motifnya dia membenci wanita dan sebagainya, ya tentunya itu masih harus kami dalami. Tetapi secara prinsip pertanggungjawaban pidana kepada yang bersangkutan tersangka mengerti kok dia perbuatannya, resikonya bisa bercerita secara runtut, gitu, sehingga bisa kami lakukan proses berikutnya. Baik. Saya ingin ke Pak Ikrak. Pak Ikrak, tadi Pak Susatyo mengatakan bahwa pelaku ini ada kecenderungan menikmati begitu apa yang ia lakukannya, membunuh 2 wanita dalam rentang waktu yang cukup dekat, 2 minggu. Apakah ini bisa dikatakan masuk dalam salah satu indikator kejiwaan seseorang mengalami masalah, Pak Ikrak? Ya, saya kira tentu untuk mengatakan apakah pelaku itu memiliki problem psikologi, psikiatris atau masalah kejiwaan, tentu para psikolog atau psikiater ya. Namun kalau dilihat dari sisi kriminologis, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang bisa diungkap gitu ya. Karena kalau kita melihat pola kejahatan yang dilakukan untuk menguasai properti, misalnya harta benda milik korban, kalaupun disertai dengan kekerasan, maka itu sebenarnya tidak umum kalau akhirnya adalah pembunuhan. Memang beberapa kasus ada yang menjadikan pembunuhan ini kemudian sebagai sesuatu yang instrumental gitu ya. Artinya cara paling akhir yang dia gunakan untuk mengamankan apa yang menjadi motif utama dia, yaitu menguasai properti dari korban. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, dan ini saya kira perlu didalami oleh para psikolog gitu ya, mengapa kemudian ada para pelaku yang sebenarnya sedang menguasai properti atau harta benda milik korban hanya dengan melakukan, ya katakan misalnya dia ambil secara diam-diam dan kemudian dia kabur, atau kemudian kalaupun menggunakan kekerasan tidak sampai melakukan pembunuhan, tapi dalam kasus ini yang bersangkutan memilih untuk melakukan kekerasan sampai akhirnya hilangnya nyawa korban. Nah, ini tentu perlu pendalaman lebih jauh secara psikologis, dan termasuk kalau memang ada pertanyaan atau saya ulangi ada pernyataan dari dari pelaku bahwa ada dalam tanda petik menikmati pembunuhan, ya saya kira ini bukan sesuatu yang perlu didalami lebih jauh ya dari sisi psikologi dan dari sisi psikiatris. Pak Ikrak, artinya memang dugaan sementara nih ada niatan untuk melakukan pembunuhan, bukan hanya untuk menguasai harta. Ya, saya kira begini, biasanya kejahatan pembunuhan itu karakteristiknya bersifat interpersonal ya. Jadi kalau kita membaca hasil penelitian ataupun kalau kita membaca textbook gitu ya, pembunuhan itu adalah kejahatan yang dari sisi tipologinya dilatar belakangi oleh problem-problem interpersonal. Artinya ada semacam dispute yang telah terjadi antara pelaku dengan korban sebelumnya, bisa dendam, bisa sakit hati, sengketa utang piutang dan seterusnya, yang itu kemudian menjadi pemicu pelaku untuk melakukan kekerasan. Nah, inilah mengapa polisi biasanya kalau dalam konteks pembunuhan selalu mengembangkan teori pelaku itu adalah orang yang sebenarnya sudah dikenal oleh korban. Nah, tetapi dalam konteks kejahatan hanya untuk sekedar menguasai properti, ini sebenarnya jarang sekali kalau endingnya adalah mengambil langkah penghilangan nyawa untuk menguasai. Karena biasanya kejahatan-kejahatan property related crime yang berujung tewasnya korban itu lebih bersifat instrumental. Misalnya ketika orang ingin mengambil properti kepergok gitu, dan kemudian karena panik pelaku memukul korban dan kemudian akhirnya korban meninggal dunia. Ataupun misalnya kalau ada orang ingin merampas motor orang lain,
awalnya hanya ingin sekedar merampas motor saja, tapi karena ada perlawanan dari korban, akhirnya melakukan tindakan kekerasan lebih jauh dan akhirnya hilangnya nyawa. Jadi di situ sebenarnya letak bukan keanehan ya, pertanyaan utama yang mungkin perlu kita dalami dari kasus seperti ini. Baik, saya kembali ke Pak Susatyo. Pak Susatyo, tadi Anda mengatakan bahwa pelaku ini mengenal kedua korbannya dari sebuah aplikasi begitu. Kemudian apakah keterangan dari pelaku mengatakan bahwa rencana untuk melakukan pembunuhan ini datang ketika dia melakukan kontak dari aplikasi, atau ide itu muncul pada saat mereka bertemu? Seperti apa, Pak? Baik, untuk korban pertama, jika memang Diska itu adalah korban pertama ya, itu keterangannya sementara ini kami pegang ya, kami catat adalah bahwa memang kenalannya melalui sebuah grup. Ada sebuah grup di Facebook yang isinya adalah muda-mudi, bisa berkenalan dan sebagainya. Kemudian dia berkenalan. Sampai kemudian menurut keterangan si tersangka ada cekcok dan segala macamnya, sampai akhirnya terpancing emosi untuk menghabisi nyawa. Tetapi ada fakta setelah dia menghabisi nyawa korban yang pertama, gitu ya, yang menurut kami ini sangat saya nggak pegang, tetapi ya aneh gitu, aneh. Jadi setelah meninggal, kemudian dia melakukan perbuatan yang sangat keji menurut saya. Nah, kemudian baru dia menyiapkan untuk membuang dan sebagainya. Untuk yang kedua, ini jauh lebih siap. Di mana kalau yang pertama dia harus menyewa tas ransel besar dulu. Setelah kejadian, kalau dia kapok, dia takut, dia panik, maka tas itu dikembalikan. Tetapi ini tidak. Tas itu masih berada, masih disimpan di rumahnya. Kemudian digunakan lagi untuk yang kedua, sehingga untuk yang kedua sepertinya jauh lebih tenang karena korban tidak dimasukkan ke dalam plastik, walaupun caranya semua sama, cuma dimasukkan ke dalam ransel begitu saja, kemudian digeletakkan. Kalau yang pertama kan masih agak takut menggunakan plastik hitam supaya tidak ketahuan, kemudian supaya mungkin waktu dia meletakkan itu orang masih menyangka itu sampah gitu. Tapi kalau yang kedua tidak. Setelah di TKP, setelah kami kemarin ngecek di pasir angin, itu cukup diletakkan begitu saja sudah selesai. Ada indikasi tersangka ini akan melakukan aksi lanjutan, Pak? Kalau melihat dari tas belum dikembalikan, satu plastik masih ada dan sepertinya tidak ada kapoknya gitu ya. Tidak ada, mungkin kalau misalnya kejadian itu konyong-konyong tiba-tiba kemudian si berantem meninggal, kemudian dia tidak melakukan lagi, ya saya pikir itu terakhir. Tetapi kalau ini kemudian diulangi lagi setelah kedua, berarti ada satu motivasi lain yang membuat dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, tapi kami tentunya perlu secara saintifik menguji apakah ada faktor kejiwaan lain. Nah, sehingga kami berharap memang dengan kami tangkap pelaku ini, tentunya kejahatan biadab berikutnya, korban-korban berikutnya tidak berjatuhan. Begitu, karena memang media sosial sebuah keniscayaan ya, itu pasti ada. Baik, Pak Ikrak, masih ada ransel besar yang disimpan, masih ada kantong plastik hitam besar juga yang disimpan oleh pelaku. Apakah ada indikasi ini merupakan perbuatan pembunuhan berantai? Ya, saya tidak mau berspekulasi lebih jauh, tapi bahwa ini ada kasus yang perlu didalami lebih jauh, itu satu keharusan ya. Artinya untuk masuk menyelam lebih jauh ke dalam motif si pelaku, sesuatu yang penting untuk memahami mengapa dia melakukan kejahatan dan tentu saja untuk pencegahan ke depannya. Karena begini, ketika bicara pembunuhan memang spektrumnya terlalu luas ya, mulai dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang untuk pertama kali, kemudian dia sekalinya melakukan pembunuhan dan dia kemudian menyesali perbuatan itu seumur hidup, sampai ke ada pelaku yang melakukan beberapa kali tapi tidak pernah merasa menyesal, bahkan menikmati kejahatan yang dia lakukan ya. Nah, spektrum yang terakhir ini kan spektrum yang sudah mulai masuk pada dimensi psikologis, kejiwaan dan seterusnya. Kalau dari sisi sosiologis, saya kira penjelasannya berada pada seputaran bahwa kejahatan pembunuhan yang dia lakukan itu bisa saja bersifat instrumental. Jadi niat awalnya adalah menguasai properti dari korban,
tapi karena ada perlawanan dan kemudian dilakukan kekerasan. Tetapi kalau memang ada indikasi, katakanlah tadi dari informasi kepolisian, ada indikasi keinginan untuk melakukan berikutnya, kemudian ada ya beberapa indikator-indikator lah yang juga mengarah ke kemungkinan adanya problem kejiwaan. Nah, saya kira ini yang perlu didalami lebih jauh oleh para psikolog atau para psikiater untuk memahami mengapa kemudian dia melakukan perbuatan tersebut. Gitu. Baik, Pak Ikrar, tapi kalau dilihat dari modusnya berulang melalui aplikasi mengenal seorang perempuan atau korbannya, kemudian dari sisa-sisa barang bukti yang ditemukan atau olah TKP seperti ini, apakah bisa menunjukkan bahwa pelaku ini ternyata sudah terbiasa begitu dalam tanda kutip berencana melakukan seperti ini? Ya, kalau kejahatan, kalau pembunuhan yang tidak direncanakan, kalau yang direncanakan tentu indikasi-indikasinya biasanya petunjuk-petunjuknya penuh ya, misalnya seperti adanya persiapan, adanya alat dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan apakah ada kemungkinan dua pembunuhan itu direncanakan, ya saya kira mungkin saja ada ke arah sana dan kepolisian juga sudah menangkap indikasi-indikasi ke arah sana. Tetapi bahwa apakah ada, karena gini, pertanyaan utamanya adalah apakah pelaku itu kemudian memang memiliki indikasi bahwa pembunuhan yang dia lakukan itu tidak hanya sekedar instrumental atau sebuah cara bagi dia untuk menguasai properti dari korban. Kalau memang pembunuhan yang dia lakukan itu adalah tujuan dari, jadi kekerasan yang dia lakukan itu adalah tujuan, atau pembunuhan yang dia lakukan itu adalah tujuannya sendiri, nah ini kemudian jadi problem. Baik. Artinya kita sudah mulai masuk pada sisi psikologi atau psikiater dari si pelaku. Demikian. Baik, kita akan tunggu tentunya pemeriksaan psikologis dari pelaku. Terima kasih Pak Ikrar, dan sebelumnya juga Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.